Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami yaitu mengenai klausa positif, klausa negatif, pola kalimat dasar, dan kalimat tunggal. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Aryunaini dengan nomor NPM terakhir 19. Saya Putri Aulia Zahra dengan angka NPM terakhir 03. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zalfa Syarika dengan NPM terakhir 50. Izin memperkenalkan diri, saya Saniha Devitasari dengan NPM terakhir 65. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ferdinand Anggidumita Palma dengan angka NPM terakhir 81. Izin memperkenalkan diri, saya Vidya Adinda Zarani dengan nomor NPM 231304109. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wita Herlina dengan NPM 2313041061. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi pertama yaitu mengenai klausa positif. Klausa positif ialah klausa yang ditandai dengan tidak adanya unsur negasi yang mengaktifkan predikat. Menurut Ramlan 1987, klausa positif adalah klausa yang mengandung predikat yang bersifat afirmatif, yaitu tidak memuat unsur penyangkalan atau kata-kata negatif. Klausa ini digunakan untuk menyampaikan pernyataan langsung atau informasi yang dianggap benar atau terjadi. Selanjutnya, menurut HR 2009, klausa positif adalah klausa yang subjek dan predikatnya memberikan pernyataan afirmatif, yaitu tidak ada penyangkalan. Selanjutnya yaitu contoh dari hasil analisis yang telah kami dapatkan. Pada data pertama terdapat klausa tidak ada siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori kurang. Berpola subjek yaitu tidak ada siswa yang predikat mendapatkan objek nilai dan keterangan yaitu dengan kategori kurang. Termasuk ke dalam klausa positif karena di dalamnya tidak terdapat unsur penyangkalan atau kata-kata negatif. Karena tidak ada siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori kurang, yang berarti rata-rata siswa itu mendapatkan nilai yang cukup. Selanjutnya pada data kedua, penulis ini dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Berpola subjek yaitu penulis, predikatnya dapat menyelesaikan objeknya skripsi dan keterangannya ini dengan baik. Termasuk ke dalam klausa positif karena terdapat kata dapat menyelesaikan yang berarti penulis itu berhasil untuk menyelesaikan skripsi tersebut. Nah, berbeda jika dalam klausa tersebut ditambah kata negatif atau ditambah kata tidak, maka akan berubah menjadi klausa negatif. Contohnya, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Nah, itu klausa negatif. Namun, pada data kedua yaitu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang berarti termasuk ke dalam klausa positif. Selanjutnya yaitu pada data ketiga, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni yang telah memberikan izin penelitian. Terdapat pola subjek yaitu Dekan Fakultas Bahasa dan Seni yang telah, lalu predikat yaitu memberikan izin dan keterangan yaitu penelitian. Termasuk ke dalam klausa positif karena di dalamnya itu terdapat kata memberikan izin yang berarti tidak ada penyangkalan, tidak ada kata negatif yang membuat klausa tersebut termasuk ke dalam klausa positif. Baik, sekian pemaparan dari materi tentang klausa positif dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik teman-teman, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klausa negatif. Klausa negatif ialah klausa yang memiliki kata-kata negatif yang secara gramatik menegatifkan predikat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa klausa negatif ialah kata-kata yang memiliki kata negatif. Kata negatif tersebut ialah tak, tidak, bukan, jangan, belum, dan tiada. Nah, berdasarkan artinya, kata negatif ialah kata yang mengingkarkan kata lain. Dan secara gramatik, kata negatif itu ditentukan oleh adanya kata penghubung, melainkan yang menuntut adanya kata negatif pada klausa yang mendahulunya. Nah, selanjutnya di sini saya memiliki beberapa contoh klausa negatif yang sudah kami analisis dari skripsi. Yang pertama ada tidak satupun yang mendapatkan nilai 85 sampai 100. Tidak satupun merupakan klausa negatif yang berfungsi untuk menyangkal atau menolak
adanya keberadaan suatu objek atau peristiwa. Dalam konteks kalimat ini, klausa ini menyangkal adanya individu yang mendapatkan nilai dalam rentan 85 sampai dengan 100. Nah, contoh selanjutnya, masih banyak siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kata kurang dalam konteks ini berfungsi sebagai negasi atau penyangkal. Kata ini menunjukkan bahwa tingkat aktivitas siswa tidak mencapai standar yang diharapkan. Klausa negatif ini menyampaikan informasi bahwa jumlah siswa yang tidak menunjukkan tingkat aktivitas yang tinggi dalam proses pembelajaran masih cukup signifikan. Contoh yang selanjutnya yaitu membuat mata tidak fokus pada bacaan. Klausa negatif tidak fokus pada bacaan memiliki arti bahwa mata tidak mengarahkan perhatiannya secara penuh pada aktivitas membaca. Artinya, mata mungkin teralihkan ke hal lain atau kesulitan untuk mempertahankan fokus pada teks yang telah dibaca. Contoh yang selanjutnya ada sehingga tidak ada variasi dalam pembelajaran membaca cepat. Klausa negatif tidak ada variasi. Klausa ini menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran atau ragam metode tidak ditemukan adanya perbedaan teknik atau pendekatan yang digunakan. Dengan kata lain, pembelajarannya monoton atau kurang bervariasi. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pola kalimat dasar. Nah, teman-teman, pola kalimat dasar ini merupakan suatu konstruksi struktur kalimat yang memiliki aturan atau kaidah sebagaimana mestinya sesuai dengan gramatikal suatu bahasa. Nah, Sukini tahun 2010 pada halaman 81 mengatakan bahwa kalimat dasar ini mengandung unsur klausa lengkap yang terdiri dari subjek dan predikat. Predikat ini, teman-teman, akan menjadi penentu kehadiran konstituen lainnya. Nah, teman-teman, dari pengertian tersebut, teman-teman juga harus mengetahui adanya jenis-jenis dari pola kalimat dasar. Yang pertama yaitu subjek predikat. Kedua, ada subjek bertemu dengan predikat bertemu dengan objek. Nah, ketiga ada subjek predikat pelengkap. Keempat, ada subjek predikat keterangan. Kelima, ada subjek predikat objek pelengkap. Dan keenam, ada subjek predikat objek dan keterangan. Nah, teman-teman, dari keenam pola tersebut dapat teman-teman turunkan menjadi varian yang tak terbatas. Nah, selain itu, mengenai contoh, teman-teman bisa lihat di dalam PPT itu telah kami cantumkan ada 3 contoh yang merupakan hasil analisis kami dalam skripsi. Nah, untuk contoh lainnya bisa teman-teman lihat di dalam makalah. Yang pertama yaitu penelitian ini melibatkan mahasiswa tahun pertama di sebuah universitas di Vietnam. Nah, kalau diperhatikan teman-teman, dari kalimat ini mengandung pola kalimat dasar yaitu SPOK. Penelitian ini sebagai subjek, melibatkan sebagai predikat, mahasiswa pertama sebagai objek di sebuah universitas di Vietnam itu sebagai keterangan. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk contoh kedua, guru hanya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Nah, ini juga sama teman-teman, yaitu menggunakan pola kalimat dasar SPOK. Guru sebagai subjek hanya menggunakan, itu merupakan kata kerja. Jadi sebagai predikat, buku teks sebagai objek, sebagai sumber belajar ini merupakan keterangan. Selanjutnya mengenai contoh ketiga, yaitu penulis memperoleh data dari teknis tes dan non-tes. Nah, ini merupakan pola kalimat dasar dengan susunan SPOK juga. Nah, penulis ini sebagai subjek memperoleh sebagai predikat, data itu sebagai objek, dari teknis tes dan non-tes ini merupakan keterangan. Mengapa saya katakan bahwa dari teknis tes dan non-tes ini merupakan keterangan? Ini ditandai dengan adanya preposisi yaitu dari. Materi selanjutnya yaitu tentang kalimat tunggal. Definisi kalimat tunggal yang pertama yaitu menurut Keraf dalam Widya Agustini tahun 2019. Mendefinisikan kalimat tunggal sebagai kalimat yang hanya terdiri dari satu elemen inti dan masih dapat diperluas oleh elemen lainnya. Nah, menurut Putrayasa tahun 2007, perluasan kalimat tunggal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penambahan unsur keterangan, unsur vokatif, dan konstruksi aposisi.
Definisi yang kedua yaitu menurut Prasetyo tahun 2008, kalimat tunggal terdiri dari satu klausa dengan pola inti adalah subjek dan predikat dan dapat dilengkapi oleh konstituen lain seperti objek dan keterangan. Definisi kalimat tunggal yang ketiga yaitu menurut Putrayasa tahun 2016, kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa atau satu konstituen, subjek, dan predikat. Dari tiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat tunggal adalah kalimat yang disusun hanya satu klausa dan memiliki subjek dan predikat sebagai pola inti dan dapat diperluas dengan penambahan objek dan pelengkap. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kalimat tunggal menurut Wijaya dan Nusarini tahun 2018. Jenis-jenis kalimat tunggal ada 3 macam, yaitu yang pertama, kalimat tunggal tak transitif, kedua, kalimat tunggal eka transitif, ketiga, kalimat tunggal dwi transitif. Kalimat tunggal tak transitif yaitu kalimat tunggal yang terdiri dari dua unsur yang diperlukan, yaitu subjek dan predikat. Sedangkan kalimat tunggal eka transitif merupakan kalimat tunggal yang terdiri dari 3 unsur yang diperlukan, yaitu subjek, predikat, dan objek. Dan yang terakhir yaitu kalimat tunggal dwi transitif merupakan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Sekian pemaparan materi mengenai kalimat tunggal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kalimat tunggal pada skripsi milik Rizka Oktavia Purnamasari yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menyimpulkan Isi Bacaan Suatu Teks dengan Membaca Cepat 250 kmp menggunakan pola membaca horizontal dan media teks berjalan pada siswa kelas 8C SMP Negeri 3 Wakutumpul. Baik, pada PPT kami terdapat 3 data dari beberapa data yang telah kami temukan pada skripsi milik Rizka Oktavia Purnamasari tentang kalimat tunggal. Pada data pertama, itu terdapat di halaman 1, yaitu pada kalimat membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa. Kalimat tersebut tergolong dalam kalimat tunggal karena sesuai dengan pengertian kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri hanya dari satu klausa dan berpola inti predikat. Pada kalimat tersebut, itu berpola subjek, predikat, dan pelengkap. Sehingga kalimat tersebut dapat dikatakan sebagai kalimat tunggal. Pada data yang kedua, yaitu pada halaman 2, pada kalimat kecepatan membaca setiap individu berbeda-beda. Kalimat tersebut juga merupakan kalimat tunggal karena terdiri dari satu klausa yang sudah pasti dan kalimat tersebut terdiri dari subjek dan predikat, yaitu kecepatan membaca setiap individu sebagai subjek dan berbeda-beda sebagai predikat. Jika kita analisis melalui jenis kalimat tunggal, kalimat tersebut juga termasuk ke dalam jenis kalimat tunggal tak transitif karena kalimat tersebut berpola subjek predikat. Selanjutnya data yang ketiga, yaitu di halaman 19 pada kalimat media teks berjalan adalah media yang mengatur teks sesuai dengan keinginan kita. Kalimat tersebut dapat dikatakan kalimat tunggal karena kalimat tersebut terdiri dari satu klausa dan kalimat tersebut berpola subjek, predikat, pelengkap, dan objek, yaitu media teks berjalan sebagai subjek, adalah sebagai predikat, media yang mengatur teks sebagai pelengkap, dan sesuai dengan keinginan kita sebagai objek. Jika kita analisis berdasarkan jenis kalimat tunggal, kalimat tersebut termasuk ke dalam jenis kalimat tunggal
Dui transitif karena kalimat tersebut memiliki pola subjek, predikat, pelengkap, dan objek. Sekian penjelasan tentang analisis kalimat tunggal pada skripsi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan kalimat dasar dan kalimat tunggal. Jadi menurut Sukini menegaskan tentang perbedaan kalimat dasar dan kalimat tunggal. Persamaan dan perbedaannya itu yang pertama itu terdiri atas satu klausa yang bebas, kedua unsur klausanya lengkap yaitu S dan P, tiga bisa ditambah dengan unsur manasuka lainnya yaitu objek, pelengkap, atau keterangan. Lalu yang keempat sama-sama bisa diperluas dengan unsur S dan P. Lalu perbedaannya yang pertama itu adalah kalimat dasar memiliki urutan unsur yang runtun yaitu S dan P, sedangkan kalimat tunggal itu tidak. Lalu yang kedua, kalimat dasar tidak mengandung pengingkaran, sedangkan kalimat tunggal bisa mengandung pengingkaran. Lalu yang terakhir, kalimat dasar bersifat aktif, sedangkan kalimat tunggal bisa bersifat aktif maupun pasif. Pemaparan materi yang telah disampaikan